Halo Sobat Kombi, kembali lagi bersama saya dengan Farid. Yap, di acara yang paling menyenangkan, di Kombi. Tempat kita menyelami dunia yang seru dari berbagai komunitas dan hobi yang ada di Kalimantan Barat. Ngomong-ngomong soal hobi, itu nggak jauh-jauh dengan namanya mainan. Ya, salah satu mainan yang mungkin terkenal adalah begasing, permainan tradisional. Yang kalian ketahui kan mungkin gasing dimainkan dengan tali gitu kan. Tapi kali ini kita bertemu dengan permainan gasing yang jauh lebih modern dan tentunya memiliki arena pertarungan. Episode kali ini kita bakal bergabung nih dengan teman-teman dari Beyquator. Yap, komunitas dari para pemain gasing Beyblade. Yoi, anime yang terkenal itu loh. Di sini, setiap tabrakan, setiap pertarungan, dan setiap gesekan yang terjadi di Bey Stadium, tempat arena bermain Beyblade itu tidak hanya sekedar permainan doang loh, tapi tentang strategi, tentang ketangkasan, dan juga tentang semangat kebersamaan. Penasaran kan bagaimana keseruannya? Kita akan kenal lebih dekat dengan Beyquator dan bagaimana komunitas ini bisa menyatukan banyak orang. Yuk, ikuti kita terus. Nah, Sobat Kombi, kita udah bareng nih sama ketua dari Beyquator, yaitu Bang Aditya. Ya, halo Aditya Santosa. Bang Aditya, Ya. boleh dong kasih kita pengenalan nih. Kenapa sih Beyquator bisa terbentuk dan sejarahnya itu seperti apa, Bang? Oke, baik. Untuk Beyquator sendiri, ini sebelumnya saya pertama kali itu tahun 2019, Bang. Oke. Nah, waktu itu sih sebelumnya memang belum terbentuk langsung Beyquator ya. Oke. Karena cuman ketemu sama temen kalau nggak, ya namanya itu Isna ini. Jadi berdua itu waktu itu masih serinya bukan Beyblade X ya. Jadi waktu itu masih seri Beyblade Burst, Bang. Oke. Ah, jadi ketemuan aja waktu itu di kafe di area Kota Baru, kita ketemuan, main bareng. Berjalannya waktu 2019 itu mulai ada tambahan anggota baru. Ya akhirnya buat grup WA dulu, Bang. Oke. Nah, Itu jadi masih berapa orang tuh pas awal-awal? aduh, nggak sampai 10, Bang. Oh, di bawah 10? Di bawah 10 masih. Oke. Jadi nambah. Akhirnya nih ada yang ngajak ide ya. Gimana kalau dibuat komunitas saja untuk Beyblade. Waktu itu Beyblade Burst ya, Bang ya. Oke. Jadi namanya pun bukan Beyquator, Bang. Jadi kita namanya Beneo waktu itu. Beneo. Beyblade Borneo? Betul. Beyblade Borneo, Bang. Jadi Beyblade Burst. Mainnya juga tiap minggu dan tidak ada seperti sekarang turnamen belum ada, Bang. Jadi cuman have fun aja main tiap minggu. Ya udah ngumpul main aja, gitu. ngumpul main gitu aja. Karena pandemi, Bang. 2 tahun nggak aktif klubnya. Mulai main lagi 2024 baru mulai main lagi, Bang. Tapi masih komunikasi nggak selama 2 tahun? Masih, itu masih komunikasi kalau WA gitu. Cuman untuk ketemu langsung main udah nggak ada lagi. Beralih dari Beyblade Burst ke Beyblade X, Bang. Kalau untuk saya kan kebetulan memang mutar lah. Jadi yang lama dijual Beyblade Burst-nya, beli untuk yang baru lagi di Beyblade X ini, Bang. Ya gitu. Karena untuk harganya juga range-nya lumayan, Bang. Oh, berapa jauh, lumayan jauh perbedaannya? Kalau untuk starter ya seperti ini, Bang, 200 ribuan, Bang, kalau starter. Jadi kita seperti ini untuk gripnya ini, Bang, kita beli sendiri beda lagi, Bang. Terpisah dia, Bang. Apa sih yang menarik dari Beyblade ini, Bang? Dan kenapa pilihannya tuh gasing Beyblade? Kenapa nggak gasing tradisional? Biasanya kan ada juga tuh komunitas gasing tradisional, ya, kan? benar. Nah, Kalau kenapa tertarik di Beyblade X? Karena ini sebenarnya balik lagi dari dulu waktu kecil memang udah dikenalkan dengan Beyblade, Bang. Jadi udah Beyblade modern, dulu istilahnya itu Beyblade Bakuten, Bang. Dia full plastik. oh iya pernah saya Ya, lihat. full plastik. Lebih gede kayaknya ya? Ya, kurang lebih sama, Bang. Ini bagaimana sih respon masyarakat terhadap adanya komunitas ini? Mungkin berkumpul dan segala macam gitu. Sejauh ini sih positif, Bang, ya. Tidak ada mungkin komplain terkait mungkin suara berisik atau enggak ya. Karena sejauh ini kami mainnya pun mencari tempat yang memang memperbolehkan untuk
diadakan turnamen seperti ini bang. Karena kan mengingat ini kan perlu tempat yang luas, terus suaranya juga cukup berisik. Jadi kemungkinan kami nyari kafe-kafe yang memang memperbolehkan untuk diadakan acara kumpul-kumpul seperti ini, Bang. Ngomong-ngomong soal Beyblade, saya masih penasaran nih terkait Iya. ada perbedaan generasi ya. Iya, bener, Nah, Bang. bisa ceritakan nggak Bang, Beyblade dari generasi yang awal banget yang mungkin Abang pertama kali kenal sampai Iya. yang sekarang dimainkan ini? Ya, yang pertama kali kenal yang Bakuten bang ya, full Bakuten. plastik itu banyak gimmicknya bang. Dulu sempet seneng tuh kan karena ada yang gimmicknya bisa loncat Beyblade-nya. Oke. Iya. Ada skill kayak gitu. Nah, katanya. bener. Nah di situ karena keterbatasan dulu mainnya paling kita apa ya di kuali. Iya, kuali. mainnya Atau nggak kuali, di Bang. nampan nggak sih? Ah bener bang. Iya kan? Atau di baskom biasanya Iya. bang yang bisa ketemu lah Beyblade-nya bisa beradu. Nah beralih di situ beralih ke yang langsung loncat itu ke metal bang. Ke Beyblade metal tuh full metal. Nah di situ saya sudah mulai main sendiri tapi sih belum ada komunitas jadi main-main di rumah sendiri itu udah beli stadiumnya sendiri. Ya seperti itu bang. Cuman memang belum ada kawan main. Ternyata lambat laun saya ada posting di grup di FB juga kan ada ikut klub ada grupnya FB untuk Beyblade juga kan. Jadi Itu Indonesia atau? iya, seluruh Indonesia. Cuman kebetulan ada ketemu yang Pontianak gitu, Oke, pas oke. ngobrol. Nah, akhirnya itu mau nggak gabung sama grup WA gitu saya tawarin. Akhirnya ada 1, 2, akhirnya sekarang mungkin sudah 50-an sekarang untuk anggota. Lumayan banyak ya, komunitas. 50-an Iya, ya? 50-an orang. Wow. Ada perbedaan nggak sih Bang dengan Beyblade dulu sama sekarang? Kalau untuk Beyblade yang dulu tentunya pasti beda, Bang. Mungkin dari segi permainan kalau yang mengapa saya lebih suka yang Beyblade X ini dia lebih dinamis, Bang. Dia fast pace gitu. Jadi cepet, battle-nya cepet. Tidak membosankan seperti yang Beyblade Burst tahun yang sebelumnya, saya bilang sebelum pandemi itu. Karena kalau Beyblade Burst itu dia cuma adu stamina aja. Kalau yang Beyblade X ini dia bisa nendang, kelempar, keluar stadium. Oh, mekanismenya Ya. agak lebih ini ya, variatif ya? Ya benar. Dia juga bisa burst, lengkap. Jadi gabungan dari Beyblade sebelumnya, Bang. Terus metalnya ini dari seri metal sebelumnya. Jadi Beyblade X ini mungkin bisa saya bilang versi menyempurnakan seri-seri sebelumnya. Seri-seri sebelumnya. Iya, ya? benar. Oke, berarti komponennya itu Beyblade ini sendiri. Terus apa lagi nih komponennya nih Bang? Ya, selain itu Komponen tentu utama. harus ada launcher untuk memutar Beyblade-nya. Kita sebut launcher ya? Launcher, ini string launcher, tali. Ada juga yang bentuk grip dia, seperti ini. Dia butuh ada gripnya, Bang. Oke. Ya, seperti itu. Juga Beyblade ini juga ada yang rare-nya, Bang. Ada rare-nya. Ya. Bisa ceritakan nih Bang, yang di meja nih ada beda-bedanya nggak nih? Beyblade Ya, ini? kalau yang mungkin untuk yang rare-nya ini yang ini, Bang. Nah, Cobalt Dragon hitam nih, Bang. Dia metalik hitam, Bang. Ini metalnya hitam. Kalau biasa kan ini kan Ya. abu ya? Iya, polos aja, metal Polos. aja. Nggak ada dicat. Oh, kalau ini dicat hitam. Iya. Sobat Kombi. Jadi dia memang beli starternya cukup limited sih, Bang. Kalau Abang nih model favorit Beyblade yang Ya. sering turun lah, Iya. apa nih? Yang Kalau mana saya nih? sendiri ini biasanya sukanya main Beyblade-nya stamina, Bang. Stamina. Stamina oke. biasanya untuk saat ini yang paling jagonya ini Wizard Road, Bang. Oke. Karena dia bentuknya lebih lebar ya, Bang, dibanding ini. Ya, kelihatan jauh ya. Dia lebih lebar. dibanding ini juga lebih lebar ya? Ya, juga lebih bulat, Bang. Jadi dia punya staminanya paling baik untuk sekarang. Oke. Biasanya yang kedua biasanya yang ini, Bang. Ini dia mutar kiri. Kidal Jadi dong. putaran kiri, Arah. iya. Dia putaran kiri, dia launchernya beda sendiri. Harus ini. Oh gitu. Dia tidak bisa pakai launcher yang kanan, Bang. Ya benar karena arah mutarnya ya. Mutarnya ke kiri. Sepertinya. Oke. Kalau lingkungan Abang sendiri ini gimana responnya terhadap Abang ini yang hobi Beyblade? Apakah mungkin ada dicap kayak mungkin kita kan mainan ya? Iya. Kanak-kanak lah apa segala macam gitu. Ya. Ya mungkin dipertanyakan sih biasanya juga ada, Bang. Sudah besar kok mainnya permainan anak-anak. Nah, cuman saya publik mungkin kan tahu ngasih itu ya. paling ngasih edukasi aja bahwa Beyblade X ini sebenarnya udah tingkatnya dunia, Bang. Oke. Seperti di Malaysia ini sudah dijadikan cabang olahraga. Kalau Beyblade ini Bang, apakah ini sebatas hanya permainan doang? Atau mungkin ada sarana edukasi yang bisa diberikan kepada para anggota komunitas? Tentu. Kalau untuk Beyblade X ini kita juga mengasah otak juga, Bang. Karena kita juga menyusun kombonya nggak sembarangan, Bang. Yap. Jadi nggak bisa asal pasang aja, Bang. Betul.
Ada proses membangunnya juga ya. Benar ya. Bang. Ini pun juga komponen terpisah-pisah juga ya? Ya, Beda-beda terpisah-pisah Bang. Oke. Kemudian edukasi apa lagi nih yang bisa didapatkan dari member-member Bekuator ini? Tentu mungkin ngajarin disiplin tentunya Bang. Karena Ya. Beyblade nih kalaupun turnamen kita nggak bisa asal aja Bang. Karena ada aturannya yang mengharuskan tuh untuk disiplin. Oke. Jadi nggak asal. Seperti kalau mau mulai battle, itu kan ada 3, 2, 1. Nggak Oke. asal, dia harus mengikuti timing tersebut Bang. Ada manner berarti ya? Betul Bang. Ada mannernya sendiri. Ya. Wah, menarik banget nih ngobrol-ngobrol dengan ketua dari Bekuator Bang Aditya ya. Iya, Bang. Nah, terima kasih yang udah dengerin ya. Mungkin nanti kita bakal kenal lebih jauh ya tentang Bekuator karena bakal banyak banget nih cerita-cerita dari teman-teman yang bergabung dengan komunitas ini. Tetap stay kepada kita di Kombi. Sobat Kombi, terima kasih telah bersama kami kembali. Nah, di sini saya sudah bareng sama salah satu member dari Bekuator. Halo Bang. Halo. Bang, boleh dong kasih perkenalkan diri kepada sobat-sobat Kombi yang ada di Kalimantan Barat. Oke, halo semuanya. Kenalin nama aku Afnindi Leo Putra. Panggilannya biasa Leo. Aku salah satu anggota dari komunitas Beyblade di Kalimantan Barat, Bekuator. Jadi hari ini aku dipercaya sebagai humas lah gitu ya. Oke, Bang Leo. Seberapa besar sih antusiasme para anggota dari Bekuator ini nih? Besar banget sih ya Kak ya. Oke. Jadi beberapa, apalagi 1 tahun terakhir semenjak generasi terbaru Beyblade X ini, karena Beyblade kan dari zaman dulu kita masih kecil mungkin ya. Ya. Udah ada beberapa generasi gitu Kak. Jadi yang terbaru ini kebetulan antusiasmenya besar sekali. Oke. Termasuk member-member juga seperti bisa dilihat di belakang ya Kak ya. Yep. Jadi dari yang usia tidak dini seperti saya dan Oke. abang-abang pembina ini dan sampai adik-adik kecil kita antusiasmenya besar sekali. Wah, di belakang nih pada ribut-ribut lagi pada ngapain nih, Iya, Bang? ini kebetulan kita lagi turnamen. Oke. Turnamen monthly. Biasanya kita Bulanan? Iya, bulanan. Oke. Weekly kita juga ada. Kayak weekly gathering kita ada, tapi kita juga biasanya punya turnamen bulanan dengan tema-tema tertentu gitu, Kak. Jadi ada tema-tema khususnya gitu. Oke, kalau Bang Leo sendiri nih, sebagai member nih, ada nggak sih jenis Beyblade atau mungkin koleksi favorit dari Bang Leo sendiri nih? Iya, kebetulan ini storage box aku. Biasa Oke. teman-teman pakai kayak gini buat simpan Bey mereka ya. Storage box ya? Iya, storage box. Jadi kita beli, ini sebenarnya multi-purpose box sih Kak. Jadi kita fungsikan buat simpan Beyblade sama part-partsnya kan, kayak launcher, blade dan ini. Kalau favorit aku ini Kak, ini namanya Impact Drag. Impact Drag. Ya, ini dia punya gimmick khusus, itu ada karet-karet di sekitar blade-nya. Jadi di Beyblade generasi sekarang, Beyblade X, itu kita ada 3 komponen utama. Ini bisa dicopot, ini namanya bead. Bead ini bagian parts yang kontak langsung ke stadium ya. Jadi ini yang menentukan karakter movement atau pergerakan dari Beyblade kita gitu. Oke, poros ya. Iya, mungkin teman-teman kayak mikir ya udah ditarik muter aja kan, tapi dengan adanya beat-beat yang berbeda kayak gini, itu gerakan Beyblade-nya jadi berbeda-beda juga Kak. Oh, beatnya Iya, ada berbagai macam. ya kalau lebih teliti lagi ya, Sobat Kombi, ini nih bentukan tiap beatnya tuh beda-beda. Beda banget. Ada yang bulat, Ada yang bulat, ada yang runcing, ada yang agak rata sedikit. kan. Iya benar-benar, tiap Iya. beatnya beda ya. Betul. Kemudian ada yang namanya ratchet. Ratchet ini yang menghubungkan beat sama blade. Beat sama blade penghubung ya. Ya, berarti kita biasa pasang ratchetnya dulu, kemudian baru terakhir kita masukkan beatnya gitu. Oke. Jadi ada kombinasi yang luar biasa banyak karena kita bisa ganti-ganti kan.
Kalau ratchet ini bang, pembedanya apa sih? Apakah beratnya atau Betul, gimana tuh? betul. Beratnya termasuk sama tinggi, Kak. Tinggi? Iya, jadi ratchet itu ada yang tingginya 60, tinggi 70, kemudian tinggi itu 70, kemudian 70. tinggi 80 dan seterusnya. Pengaruh apa sih tinggi Beyblade kalau di sini? Kalau Semakin Beat kan di tinggi, bawah ya, poros ya. semakin tinggi biasa staminanya makin bagus. Jadi muternya lama, tapi beresiko dihantam sama bay lain. Karena dia misalnya contoh kayak gini deh Kak. Ini kan per 60 ya. Iya. Aku coba ambilin yang per 80. Nah, yang biru ini 80. Jadi kalau dipasang, kalau diratain kayak gini, kan lebih tinggi yang 80 Lebih tinggi. nih. Rawan lebih kena ini bawah. Betul, kalau kena ini, nanti dia rawan burst yang kebongkar itu tadi. Iya benar. Karena Beyblade X sendiri itu ada kayak 3 lini. Ada lini BX, lini UX, dan lini CX. Dan? BX itu basic line, UX itu unique line, Oke. CX itu custom line. Oh, custom Jadi kalau line. custom line itu yang kayak gini Kak. Di blade-nya sendiri ada part tambahan karena dia chipnya bisa dibuka. Nah, Oh iya iya. jadi iya. ada assist blade namanya yang plastik ini. Jadi terpisah jadi 3. Main blade-nya terpisah jadi 3. CX custom. Iya, custom ya. line. Kalau UX unique line. Ciri khas UX ini dia ada gimmick-gimmicknya gitu kayak ini kan karet ya. Iya. Kalau yang ini dia punya mode, bisa berubah mode. Oh, Jadi iya. mode bertahan atau mode menyerang gitu. Pokoknya kalau unique line itu unik. Oke. Kalau basic line itu yang kayak gini Kak. Pengaitnya itu besi. Oh besi. Ini standar ya. Betul, standar banget modelnya. Pertandingan belakang nih bang, kan ada turnamen ya. Iya. Nah jenis matchnya tuh kayak gimana sih? Apakah ada yang single atau ada tag team atau gimana tuh? Oh iya, Jenis mode matchnya ya. permainan ya. Untuk sementara ini kita ada yang namanya standar format. Jadi Standar format. Standar format ini rulingnya atau regulasinya itu dipakai di seluruh dunia Kak, sama. Untuk bisa menang perlu 4 poin tadi, yang mana didapat dengan kalau masukin lawan ke pocket itu kalau pocket kanan kiri 2 poin, pocket di tengah 3 poin. 1 lawan 1 itu. Iya, 1 lawan 1 aja. Jadi untuk tag team sejauh ini belum ada ya. Pasti by one aja dia, 1 lawan 1. Cuman untuk mode permainannya itu kadang kita ada tema. Tapi kalau tema ini lebih ke komunitas lokal sih Kak. Oke. Jadi kalau untuk regulasi yang dipakai di internasionalnya, itu standar formatnya sama semua. Tapi biasanya untuk menghindari jenuh ya, kadang kita komunitas lokal di mana-mana itu punya tema-tema tersendiri gitu. Home rule lah, house rule. Betul, house rule. Oke, kalau di Backwater sendiri apa house rule yang pernah diimplementasikan dalam permainan matchnya ini? Oke, mungkin beberapa lah ya, karena banyak banget kan. Kadang kita implementasikan aturan kayak ruling under 100 gram gitu. Jadi Oke. total 3 blade dalam satu decknya harus di bawah 100 gram. Kayak boxing ya? Nah, ada ada kelas gram. dulu, kelas berat ya, betul. Oke. Terus kemudian biasa tematik-tematik kayak misalnya tema Jurassic. Beyblade yang dipakai harus yang tema dinosaurus. Dinosaurus emang ada Contohnya kayak ini Kak, ini Triceratops, ini Oh, iya, Triceratops. Temanya dinosaurus, sama ini Pteranodon. apa? Oh Iya, jadi kalau pakai Beyblade yang temanya dino, nanti dapat plus buff 1 poin kayak gitu, gitu aja sih. Kemudian untuk masing-masing ini saya rasa apakah sama trik menangnya? Beda Kak. Format yang standar deh. Oke, untuk standar format biasanya kan di standar format kita mainnya dalam satu deck ada 3 Beyblade ya Kak ya. Ya. Nah, jadi kita ada yang namanya deck. Dalam satu deck kita bawanya 3 Beyblade. Nah, Beyblade kan ada tipenya tuh. Ada tipe penyerang, tipe bertahan, tipe stamina, dengan tipe balance. Oke, Nah, 4 umumnya tipe 4 ya. ini ya. Kalau yang balance ya biasa dia gabungan semuanya ya. Iya. Tapi serangannya nggak tinggi-tinggi banget, bertahannya juga nggak jago-jago banget. tengah-tengah lah. Iya, tengah-tengah. Jadi itu biasa triknya teman-teman biasa bawa beberapa tipe berbeda di satu deck untuk menghadapi berbagai situasi ya. Nah, mungkin teman-teman mikirnya kayak kalau ditarik kita pasrah doang kan, kayak udah berharap tabrakan aja kan. Padahal Padahal ada Ada triknya. strateginya. Ada triknya. Ada launch teknik launching. Jadi biasanya kalau untuk launch teknik kita biasa tilting atau miring. Oke. Iya, jadi Beyblade-nya kita launchingkan miring dengan tujuan nanti kalau dia miring, muternya miring, kita tarik miring, dia mudah kena ratchet lawan. Jadi burst gitu kan. Di sini rame ngumpul nih, ngumpul tiap bulan atau tiap minggu sih, Bang? Kalau gathering weekly-nya kita ada tiap minggu seminggu sekali buat iseng-iseng main aja. Yep.
sama latihan. Tapi kita ada kumpulin poin juga, Kak. Jadi setiap minggu itu main tuh yang menang dapat poin. Nanti misalnya sampai poin tertentu bisa ditukar dengan part-parts Beyblade gitu. Ditukarnya kemana tuh? Ada kan Bang Adit tadi ketuanya, Bang Adit, kan dia seller juga ya beliau ya. Iya, jadi buat meningkatkan semangat teman-teman. Jadi Bang Adit tuh kadang kayak kasih, oh nanti kalau kalian udah 1000 poin bisa gacha tuh. Gacha random parts, dapatnya apa gitu. Oh, menarik. Itu Iya. strategi ya biar Betul, apa ya, biar meningkatkan engagement player ya. Betul, biar kayak adik-adik ini semangat juga kan. Iya. Nah, kalau yang kayak turnamen besarnya gini, kita sebulan sekali, Kak. Tempatnya beda-beda. Komunitas sudah berjalan dari 2022 atau 2019 Bang ya aktifnya ya. Nah, selama berjalannya waktu tuh Bang, tantangan apa sih yang biasa dihadapi oleh pengurus ya dari Bekuator? Oh iya, iya. Mungkin tantangan-tantangan tertentu nggak terlalu gimana sih, Kak ya. Mungkin kayak komunitas hobi pada umumnya. Lebih ke kayak kadang animonya bisa naik turun juga. Terus paling sesuaiin jadwal juga. Karena kita kan kebetulan kakak-kakak yang udah kerja mungkin nggak sefleksibel adik-adikan. Nah gitu. Jadi lebih ke ngatur jadwal, terus ke ya kayak gitu aja sih, Kak. Buat Bekuator sendiri Bang, apa harapan tertentu Bang buat kedepannya nih buat komunitas Bekuator? Oke, jadi ada hubungannya dengan hobi Beyblade yang sekarang makin dikenal ya Bang ya. Makin booming sejauh ini. Kita berharap kedepannya mungkin bisa nambah anggota lagi, bisa lebih rame lagi, lebih kompak, terus lebih dikenal sama masyarakat lah ya. Karena Exposure-nya ya. betul, jadi karena hobi kita juga termasuk buat nyalurin kreativitas adik-adik kan ke hal yang positif lah ya. Jadi sambil ada olahraganya sedikit lah. Yep. Ya, jadi Beyblade X ini seperti yang kakak-kakak lihat, jadi lebih ada gerak tubuhnya sekarang. Jadi Ada power soalnya. ada power. Jadi adik-adik kita juga ketimbang main gadget terus, Betul. bisa lebih main fisik juga, terus bisa melatih fisik sama bisa ya nyalurin hobi mereka lah ke toys yang positif lah. Buat Sobat Kombi di Kalimantan Barat, bagaimana sih kalau pengen join ke Bekuator? Oke, buat teman-teman yang pengen join ke Bekuator, caranya gampang banget. Cukup datang aja ke weekly gathering atau monthly turnamen kita. Jadi nanti langsung ketemu para pengurus, bisa langsung tanya-tanya gimana gabungnya, joinnya setiap hari apa. Untuk lihat postingan-postingan kita mungkin bisa cek IG-nya Kak. Di Bekuator ada Instagramnya. Instagram Bekuator Bekuator ya, BEYQUATOR. Jadi nanti di sana bisa DM juga, bakalan dijawab sama admin kalau mau ngumpul, apakah minggu ini ada ngumpul atau bagaimana. Kita pasti respon dengan sangat positif. Tentunya positif juga kegiatannya Iya, ya. betul. Terima kasih banyak Bang Leo atas Iya, pembicaraannya, sama-sama. atas Makasih banget. sharing-sharingnya. Dan Sobat Kombi, siapapun di luar sana kalau mau join silakan monggo, nggak punya Beyblade nggak masalah. Bakal welcome banget buat dipinjemin, tetap bisa have fun itu Have intinya fun, ya. betul. Oke. Halo, nama saya Keidan. Saya berusia 10 tahun. Hobi saya bermain Beyblade dan bermain bola. Ini blade ini namanya Well Wave. Dan rasanya adalah 970, beatnya Zap. Kegiatan sekarang lagi turnamen. Dan tadi saya ada menang dan kalah. Tapi beruntungnya saya masuk final untuk melawan orang yang lebih kuat dari saya. Yuk, yang mau join Bekuator, langsung saja tanya ke Bang Adit. Terima kasih. Hai, nama saya Ethan. Saya barusan habis bertanding. Saya memakai 3 bay ini. Yang pertama, saya memakai bay bernama Cobalt Dragon, Jarod, dan Pegasus Blast. Saya suka main Beyblade karena itu seru. Teman-teman, boleh join Bekuator ya. Nah Sobat Kombi, udah dengarkan tadi pembicara kita dengan teman-teman dari komunitas Bekuator. Yap, sharing-sharing tentang bagaimana Beyblade bisa menyatukan berbagai banyak ini ya, kalangan ya. Dan saya tadi udah nyobain nih. Saya pikir awalnya membosankan, tapi ternyata seseru itu dan senagi itu Beyblade. Wah, tentunya banyak banget nih komunitas lain yang perlu kita jelajahi di Kalimantan Barat. Makanya tetap selalu stay Kombi bersama saya Farid di episode-episode berikutnya. Sampai bertemu di lain kesempatan.